Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Lauta Fitriyanti dari Universitas PGRI Piranegara. Saya di sini akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Analisis Miskonsepsi Siswa pada Materi Permutasi dan Kombinasi kelas 12 dengan Diagnostik Three-Tier Test. Di sini masih terdapat banyak siswa yang beranggapan bahwa matematika termasuk salah satu mata pelajaran yang sulit, dikarenakan di dalam pelajaran matematika berisikan mengenai hitungan angka-angka, di mana itu sangatlah rumit dan terdapat kumpulan aturan-aturan yang harus dimengerti oleh siswa. Sebelum belajar, siswa diharapkan mampu memiliki gagasan atau ide terhadap peristiwa-peristiwa ilmiah yang ada di sekitarnya. Dari gagasan yang dimiliki oleh siswa pada umumnya masih berkaitan dengan pengalaman sehari-hari, yang dimana memungkinkan siswa tersebut memiliki miskonsepsi. Kesulitan yang dialami oleh siswa dalam memecahkan masalah konstektual, yaitu ketidakmampuan siswa dalam menerjemahkan situasi konstektual dari masalah yang telah dipecahkan ke dalam model matematika formal. Pendapat ini berdasarkan Anggo tahun 2011. Oleh karena itu, sebelum belajar, siswa diharapkan mampu memiliki gagasan atau ide terhadap peristiwa-peristiwa ilmiah. Suparno menyatakan bahwa miskonsepsi merupakan kesalahan dalam mengartikan sebuah konsep, hierarki konsep-konsep yang tidak benar. Fredette dan Clement mengatakan bahwa miskonsepsi adalah penyimpangan terhadap hal yang benar yang memiliki sifat sistematis, konsisten, atau insidental dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, miskonsepsi dapat diartikan sebagai kesalahan konsep yang dialami oleh siswa, yakni siswa tidak cocok dengan konsep para ilmuwan, namun dapat diterima pada kasus tertentu dan tidak berlaku pada kasus yang lain, serta tidak dapat digeneralisasikan. Berdasarkan pengalaman saya sebagai pelajar mata pelajaran matematika di SMA, di mana pada subbahasan permutasi dan kombinasi ini masih sering ditemui siswa yang mengalami miskonsepsi pada materi permutasi dan kombinasi. Sebagian dari siswa masih sulit memahami makna kalimat memperhatikan urutan atau pada konsep permutasi, dan sebagian siswa juga sulit membedakan soal yang dapat diselesaikan menggunakan cara permutasi atau kombinasi. Oleh karena itu, saya dapat oleh karena itu dengan demikian dipandang perlu untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada subbahasan permutasi dan kombinasi dengan memberikan tes penguasaan konsep berbentuk uraian. Tujuannya adalah dari artikel ini untuk mengetahui miskonsepsi siswa pada materi permutasi dan kombinasi menggunakan diagnostik three-tier test. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif deskriptif, di mana untuk melakukan penelitiannya saya menggunakan tes diagnostik dan wawancara secara online. Subjek yang saya gunakan yaitu siswa kelas 12. Langkah-langkah penelitiannya yang pertama yaitu menentukan subjek, di mana subjeknya kelas 12, kemudian membuat instrumen penelitian, selanjutnya mengumpulkan data yang telah didapat menggunakan dua jenis instrumen, yaitu soal tes diagnostik dengan materi permutasi dan kombinasi. Setelah itu, melakukan wawancara terhadap siswa. Setelah data dikumpulkan,
kemudian menganalisis data. Pada tahapan ini, hasil pengerjaan tes siswa akan dianalisis. Untuk hasilnya, yang pertama, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui ada beberapa miskonsepsi yang berbeda dalam pengerjaan soal permutasi dan kombinasi ini. Saya berikan 5 soal pada setiap siswa. Pada subjek 1, berdasarkan gambar di atas, diperoleh subjek 1 mengalami kesalahpahaman atau miskonsepsi mengenai rumus pada materi permutasi. Pada soal nomor 2, subjek 1 menjawab soal tersebut termasuk dalam materi permutasi. Namun pada saat mengerjakan soal, subjek 1 menggunakan rumus kombinasi. Faktor penyebab subjek 1 mengalami miskonsepsi tanda ini dikarenakan subjek 1 salah dalam menggunakan operasi penyelesaian dari soal tersebut. Untuk miskonsepsi yang kedua masih terdapat pada subjek 1, terdapat pada soal nomor 4. Di sini subjek 1 menunjukkan bahwa dia mengalami miskonsepsi pada materi permutasi. Pada soal nomor 4 ini, subjek 1 menjawab soal tersebut termasuk dalam materi permutasi, karena sesuai dengan definisi, bahwa banyak cara penyusunannya memperhatikan urutan. Namun saat pengerjaannya, jumlah jenis buku yang dituliskan itu berbeda. Penyebabnya yaitu subjek 1 mengalami miskonsepsi konsep karena subjek 1 kurang dalam memahami maksud atau inti dari soal tersebut. Untuk yang ketiga ini, terdapat miskonsepsi yang ketiga terdapat pada subjek 2. Pada soal nomor 1, di sini subjek 2 menunjukkan bahwa dia mengalami kesalahpahaman dalam menuliskan hasilnya. Subjek 2 menjawab bahwa soal nomor 1 ini termasuk dalam materi kombinasi. Namun pada saat mengerjakan soal tersebut, subjek 2 dalam menuliskan salah dalam menuliskan hasil akhirnya. Faktor penyebab miskonsepsi yang dialami oleh subjek 2 ini yaitu karena subjek 2 kurang teliti dalam menuliskan hasil hitungnya. Kemudian miskonsepsi yang kedua masih dalam subjek 2 pada soal nomor 2. Di sini subjek 2 menunjukkan mengalami kesalahpahaman mengenai konsep pada materi permutasi. Pada soal nomor 2, subjek 2 menjawab soal tersebut termasuk dalam materi permutasi. Namun, pada saat mengerjakan soal, subjek 2 salah dalam memasukkan jumlah R unsurnya. Sehingga penyebab S2 mengalami miskonsepsi yaitu karena subjek 2 kurang teliti dalam membaca soal yang telah diberikan. Miskonsepsi yang selanjutnya masih terdapat pada subjek 2 pada soal nomor 4. Subjek 2 menunjukkan mengalami kesalahpahaman mengenai konsep pada materi permutasi. Pada soal nomor 4, subjek 2 menjawab soal tersebut termasuk dalam materi permutasi, karena sesuai dengan definisi bahwa banyak cara penyusunannya memperhatikan urutan. Namun saat pengerjaannya, jumlah jenis buku yang diikutkan juga diikutkan dalam perhitungan. Faktor penyebab S2 mengalami miskonsepsi konsep karena subjek 2 kurang memahami maksud dari soal tersebut. Miskonsepsi selanjutnya pada subjek 3. Di sini menunjukkan bahwa subjek 3 mengalami kesalahpahaman mengenai rumus pada materi permutasi. Pada soal nomor 2, subjek 3 menjawab soal tersebut termasuk dalam materi permutasi. Namun, subjek 3 salah dalam menggunakan rumus dalam penyelesaian soal tersebut. Faktor penyebab subjek 3 mengalami miskonsepsi tanda karena subjek 3 salah dalam menggunakan operasi penyelesaian dari soal tersebut. Untuk yang selanjutnya, subjek 3 mengalami miskonsepsi pada soal nomor 4.
Di sini subjek 3 mengalami kesalahpahaman mengenai konsep pada materi permutasi. Pada soal nomor 4 ini, subjek 3 menjawab bahwa soal tersebut termasuk dalam materi permutasi, dikarenakan sesuai dengan definisi bahwa banyak cara penyusunannya dengan memperhatikan urutan. Namun saat mengerjakan, jumlah jenis buku juga diikutkan dalam perhitungan. Cuma tidak diikutkan. Faktor penyebab subjek 3 mengalami miskonsepsi konsep karena subjek 3 kurang memahami maksud dari soal. Sehingga dari penelitian ini dapat saya simpulkan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, miskonsepsi yang dialami oleh siswa antara lain miskonsepsi dalam memahami konsep, miskonsepsi tanda, miskonsepsi strategi, miskonsepsi dalam menghitung, dan miskonsepsi dalam menerjemahkan. Hasil penelitian ini dapat dilihat melalui hasil diagnostik siswa menggunakan kriteria tes, di mana pertama siswa mengerjakan soal tes, kemudian ditanya alasan menjawab soal tersebut dan seberapa yakin siswa dalam menjawab soal tersebut. Dapat disimpulkan sehingga siswa kurang dalam memahami materi yang telah diberikan karena kurang fokusnya saat guru menerangkan materi tersebut. Kemudian siswa juga kurang yakin dalam menjawab jawaban yang telah mereka kerjakan. Siswa kurang memahami soal sehingga dalam menerjemahkan notasi matematika siswa masih mengalami kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.